Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Baitur Rahim yang kita hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan kita masih ketemu dengan 2022. Hari ini tanggal cantik, tanggal 2 bulan 1 2022. Tentu banyak hal yang sudah kita jalani di 2021. Ngapo kita masih ada sekarang ini, tandanya kita 2021 kuat iman, kuat mental, kuat fisik, bertubi-tubi, datang dari dalam, muncul dari luar, selesai yang ini, muncul yang situ, yang itu minjam tidak kembali, yang ini minjam tidak langsur. Pening pala kita. Alhamdulillah rezeki kita tidak berkurang. Kalau ditagihnya nak bunuh. Ini semua tantangan yang sudah lewat. Nah, harapan kita 2022 akan lebih baik lagi itu. Nah, maka pagi ini pengajian kita kalau dikasih judul harapan di tahun 2022. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa salawat ini. Allah suruh solat, Allah tidak solat. Allah suruh puasa, Allah tidak puasa. Allah suruh haji, Allah tidak haji. Allah suruh zakat, Allah tidak zakat. Tapi Allah suruh bersalawat, Allah mengakui dia bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka itu diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Cuman salawat yang mana yang dapat syafaat? Salawat yang dilutut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sampai innaka hamidum majid. Itu bukan selawat yang dinyanyi itu, tapi selawat yang ditahiyat itu. Bernyanyilah kita selawatan tiap petang, tidak sembahyang tidak juga. Itu jadi nak diluruskan. Bapak Ibu yang saya hormati, ingatan orang tentang tahun baru pergantian tahun itu, para mubalik sering mengkaitan dengan surat Al-Asr. Demi masa, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia merugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi sebagainya. Kita nyesal tuh setelah lewat. Itu.
Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi 4 kategori. Orang beriman dan dengan beriman itu dia beramal saleh, orang yang saling menjalani kebenaran dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Nah, maka ada beberapa harapan di 2022 ini. Nah, yang saya tulis di sini nih tidak ada yang istimewa, sama kayak tahun-tahun dulu. Cuman barangkali tahun ini nih butuh penguatan. Kalau rencana kita nih hebatnya, tahun niko paling indah roman ka modeliko. Ini paling indah nih, ini padek galo. Cuman pas dijalani berkuda yang kak, yang ini tinggalkan dulu, ini tinggal. Akhirnya kita biasa-biasa baik lagi. Nah, yang dibutuhkan itu sebenarnya komitmen. Kalau programnya tidak usah mulu-mulu, tapi komitmennya. Pengajian subuh, mau tak kita datang? Itu komitmen seperti itu. Kalau ustadznya gampang, tidak ada, kita putar kaset sini, dengar aja kita. Itu, woi, alangkah hebat Baitur Rahim. Ngapu Abdul Somad datang, rupanya kaset. Yang pertama, harapan kita di 2022 ini dimudahkan dalam segala ketaatan. Nah, jangan dikira mudah taat ini. Taat ini dua. Taat dengan perintah, taat dengan larangan. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Tapi hebatnya Allah, kalau larangan mutlak, kalau perintah sebatas mana sanggup. Sebatas mana sanggup perintah itu tuh. Misal idaknya teluk puaso, begitu puaso muntah kuning, wah, jangan puaso, lebar kelak. Nah, yang model-model ini ganti pidia. Baik, kalau dia ganti utang puaso, semua baik. Jangan misalnya kita sakit dikit langsung bayar pidia, tidak bisa. Puaso dulu. Kalau kita bulan Ramadan sakit demam, pas 3 hari kita puasa, ke berikutnya tidak boleh dibayar fidyah itu. Puasa dulu, puasa pengganti namanya. Nah, tapi kalau kita puasa idaknya bisa, muntah kuning itu, tepait muntah, tidak dibayar lagi masih muntah model itulah, maka yang ini fidyah. Solat model itu juga, tidak pacak tegak duduk. Ngapa tegak? Berputar dunia ni. Teko aku juga berputar katanya. Duduk, tidak juga pacak, sama. Angguling, tidak juga bisa. Masukkan ke ringgo-ringgo tu, kita solatkan. Nah, ini ketaatan. Kalau jarak tempuhnya sampai, pakai kemudahan dari Allah. Yani jamak atau jamak kasar. Nah, kita berharap dimudahkan ketaatan ini. Mu'az bin Jabal pernah bertanya dengan Rasul itu. Kata Mu'az, ya Rasulullah, doa apa yang harus aku baca yang membuat hatiku selalu dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah? Rupanya ada doanya, dan doanya itu pendek. Kata Rasul, doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doanya. Mu'az bin Jabal nanya, aku ni kadang-kadang malas dan ibadah, kira-kira kan. Ada tak doanya? Ada doanya rupanya. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum hafal Pak Ustaz, ya dia hafalkan. Tidak tahu Pak Ustaz, cari tahu. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tolong hamba agar selalu ingat, selalu bersyukur, dan selalu beribadah terbaik padamu. Kata. Nah, tinggal kita memilih. Kalau awal-awalnya terpaksa, insya Allah lama-lama idam. 2021 idaknya pernah
kita solat ke masjid. 2022 pokoknya maghrib di masjid, sekali di masjid tetap di masjid. Nak di dusun, nak di kota, itu di masjid. Nah ini kan ketaatan, sama baik semayang juga, cuman untuk komitmennya itu yang kadang-kadang sulit kita mendisiplinkan diri. Ada berhalang. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat sesuai dengan sunnah Nabi. Segala perbuatan Nabi itu terukir indah dalam hadis. Nah, salah satunya adalah Rasul tidak pernah ngerjakan sesuatu kecuali dimulai dari doa. Dimulai dengan doa. Keluar rumah, bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula la quwata illa billah. Naik motor, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Berjalan motor, bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak usah berhenti motornya, laju baik sambil bermotor itu doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kan doa di atas pesawat, Pak Ustaz, bukan doa di atas kendaraan. Naik kuda boleh, itu. Naik mobil boleh, naik motor boleh. Nak makan, Allahumma barik lana. Nak tidur, bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Semua dah ada kuapal Pak Ustaz. Kata kita hafal bismillahirrahmanirrahim, hafal dah? Hafal. Menit tahu nak jadilah. Nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Nak naik motor, bismillah. Berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillah. Jangan bismillah pun lagi, gitu. Bangun tidur, alhamdulillah. Nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah ini mencontoh Rasul. Itu yang dikatakan berbuat sesuai dengan sunnah Rasul. Berbagi model itu pula. Itu. Apa yang pacak kita bagi? Tidak pacak bagi harta, ia bagi tenaga nolong orang. Tidak pacak bagi tenaga, bagi doa. Itu. Rasul tu pernah sedang pengajian, dia langsung ngomong, sebentar lagi ahli surga masuk masjid. Masuk lanang tu. Besok paginya ngomong lagi, sebentar lagi ahli surga masuk masjid. Lanang kemarin tu lah 3 subuh. Sebentar lagi ahli surga masuk masjid. Masuk lagi lanang tu. Penasaran pula rombongan sahabat, apa hebatnya lanang ni? Rasul sampai melalui itu. Akhirnya temalam ni salah satu sahabat di rumah lanang tu. Ditengoknya biasa baik. Tahajud roman biasanya dan ditanya, apa amalan kau? Ngapu Rasul ngecek kau ahli surga 3 kali? Tidak ada. Aku cuma apa yang dibuat Rasul aku buat. Yang ketiga, jangan banyak dendam dalam hidup ini. Kita doakan orang-orang lain. Nah ini salah satunya adalah mencontoh sunnah-sunnah Rasul sesuai dengan jalan hidup kita. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayhati asanata tamhuha wa kholiqin nasi bihulukin hasan. Bertakwalah di mana saja berada. Iringi perbuatan-perbuatan yang salah, yang keliru, yang tidak cocok dengan perbuatan baik, sehingga akan menutupi yang salah itu. Wa kholiqin nasi bihulukin hasan. Bergaullah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Dalam hidup ini timbul iri, dengki, hasad, hasud. Normal. Cuman jangan dipelihara. Tapi ada iri yang boleh. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad
kecuali atas dua hal. Jadi terhadap dua hal ini boleh kita hasad. Yang pertama, rajulun atahullah malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, wa rajulun atahullah qur'ana fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, kepada seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkannya di sebagian malam dan siang. Dan kepada seseorang yang Allah berikan Al-Quran, dan dia membacanya di sebagian besar malam dan siang. Jadi boleh iri dengan orang yang berduit tapi gemar bersedekah. Boleh iri dengan orang yang pacak baca Al-Quran tapi dia rajin baca Quran siang malam. Itu ke yang lainnya tidak usah kita iri. Ngapa? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh, maut, balak rezeki, tidak pacak kita merubahnya, karena itu sudah ketetapan. Jalani aja. Mencontoh usaha boleh, tapi mencontoh rezeki tidak pacak. Usaha boleh sama. Kita misalnya buka Pertamini, orang depan rumah tu buka Pertamini, biarlah rezekinya tetap tidak sama. Tidak percaya, pergilah ke terminal Panorama tu. Kini bukan lagi di dalam pasar tu, di luar pasar tu berjejer orang jualan. Ada yang jualannya sama, jualan cabai merah galau dari sini sampai ke Tasabana situ tu, cabai galau, tapi tidak serempak habisnya tu, walaupun tumpukannya sama. Ada yang lincah berjualan, ada yang pendiam, ada yang pacak ditawar, ada yang tidak. Yang lincah berjualan cepat dihabis. Cabai panjang setengah meter boleh ditawar, dapat bonus. Ibu-ibu dengar cak itu kan cepatnya nengok. Termasuk itu cabai panjang setengah meter itu cabai yang mana? Alang pula kepanjang cabai itu, kita tanya yang mana yang setengah meter? Ini kalau disambung-sambung setengah meternya, yuk. Woi kau ni, boleh ditawar? Boleh ditawar. Berapa sekilo? 35. 2 kilo 70. Tawarnya berapa? Berapa yuk nawar? 60. Tidak pacak yuk. Lah kata kau tadi, nawar yang pacak. Cuman aku tidak ngasih. La haula wala quwata illa. Bonus tu beli sekilo kantong ngasih kecil, beli 2 kilo kantong ngasih besar. Jadi bonusnya apa? Kantong ngasih itu yuk. Iya masuk pula aku megang cabai kau nih. Itu. Bungkuslah 2 kilo situ kan. Nah. Tapi nya ngomongnya ramah, orang senang itu. Makalah kita diam. Berapa cabai? 3 leme. Pacak kurang deh, modal situlah. Ngeri orang nak belanja. Jadi itu banyak menyebabkan usaha boleh sama, rezeki tetap berbeda-beda. Itu tuh. Nah di samping itu juga cara melayani orang pun beda. Ada orang yang kurang 1.000, kurang 2.000, dia ikhlaskan. Itu. Jangan pula jadi piutang. Nah kata kawan, kurang duit ko, awak iko butuh, macam mana ni? Beli setengah lah. Itu. Dah usah kata ke beli setengah. Berapa kurangnya tu? Kurang 1.000. Nak beli gula ko, duit cuma ada 13, 14 kan? Iyo, bawa lah. Yang 1.000 dah ikhlas. Enak kita kan. Cuman jangan tiap belanja kurang 1.000 terus. Kawan nanggung, untungnya di situlah. Itu kurang 1.000 ya, kemarin lah ikhlas, ini dah lagi katakan ya lah berubah. Nah ini, nah walaupun demikian Allah tidak akan bangkrutkan kita. Nah ini tentang orang-orang yang soleh. Nah orang-orang yang soleh ini dia tidak akan membiarkan kita tersesat. Gitu. Kebiling, ke surau ke penyinguan aku ke komes ke lah putih kali. Rencana tahun depan. Ada jaminan ngai hidup sampai minggu depan? Tidak sih, aman tidak sih, semeyang lah. Tidak yang biarkan mereka tidak. Itu orang-orang yang soleh. Ketika ada yang salah, dia sampaikan. Nah maka itu
anak-anak yang sukses, model-model kita yang sukses itu karena berasakan terlahir dari ibu-ibu yang cerewet. Aduh, rupanya gunung cerewet itu. Ngapa? Ketidakcerewetan ibu-ibu sekarang itu membuat anaknya jadi bandel. Itu. Kita dulu kalau bawa rambutan petang-petang tuh, maknanya jangan kebun wak situ, wak ngenyung, bukan ambil sabung, ambil kawan aku di luar katanya, berarti maling. Bukan maling, celepas celepit terbiasa maling. Sapu ngajar itu ibu kita dulu, diantaranya ke yang punya rambutan. Wah, oi, anak aku nana mandi rambutan wak nih kebilo pulo, kata beliau, ini dah rambutan wak, entar rambutan aku entah tidak itu nyong aku dan sebagainya. Laku pukul, weh jangan, perkara rambutan masam saya tu main pukul itu. Aku tidak senang anakku maling-maling, mendak minta, jangan lagi cung ya, kalau besok ndak minta ya. Iya nek, itu jangan lagi ya. Sudah bawa anak kau balik itu ya. Itu yang punya rambutan. Tapi gitu dengar dah, besok jangan lagi maling. Itu mak kita dulu. Mak kini beda. Di mana kau dapat rambutannya? Di pelak wak situ. Pagi ambil lagi ya. Pagi ambil lagi. Itu. Kita pak sini disuruh orang lewat mengkini sampai kini. Nengok-nengok gitu, lewat mana kata-kata? Lewat mana? Lewat sinilah. Karena tidak terbiasa kita nak lewat dulu tuh, kata-kata. Lewat belakang. Mutar belakang itu tuh. Itu cara dulu. Ngapa? Kelak diterangkan, tidak boleh lewat depan orang tua, berdosa. Orang tua galo tuh. Itu dulu. Kalau kini tidak, maknya ngebang itu. Lewat mana? Lewat tengah tu noh. Itu jadinya. Satu cacu satu. Nah, saya sering ngomong kalau solat Jumat. Wah, di mana masjid yang solat Jumat anak-anak tidak ribut? Tak ada. Ngapa? Karena ada hal yang salah. Apa salah? Ada anak-anak ribut, oh jangan ditegur, syukurnya nak ke masjid. Salah, Pak. Anak ribut, jangan main di sini. Kalau nak main, keluar. Cari lapangan. Ini tempat ibadah, tempat sholat. Nak main di luar, di sini. Jadi anak itu terbiasa, terekam di otaknya masjid tempat ibadah, bukan tempat main. Weh kadang-kadang, ampun, kita khutbah tanpa teks berdasarkan runut-runut kerangkanya baik, hilang konsep itu kadang-kadang saking keributnya. Nah, dari ibu-ibu yang soleh, dari orang-orang yang soleh, dia tidak nengok anak siapa, dia ingin anak tersebut baik. Makanya kalau ditegur orang, anak kita jangan tersinggung. Apa hak ngau pengurus bukan, ketua bukan masalah pengurus tidak pengurusnya. Orang tu peduli kepada anak kita, maka dia tegur. Supaya anak tersebut jangan asal di masjid itu tempat ibadah, sehingga dia terlatih seperti itu. Yang keempat, harapan kita di 2022, akhlak kepada sesama. Akhlak dengan sesama kawan ini luar biasa. Saya pernah membaca kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu dulu jahat. Begitu masuk Islam, berubahnya luar biasa. Bertetangga dengan Yahudi. Rumah Yahudi ini nempel dengan rumah Malik bin Dinar. Karena nempel itu oleh Yahudinya, dia buat WC pas nempelnya Malik bin Dinar tuh. Merembeslah air WC itu ke rumahnya. Padahal sebelah situnya luas kalau nak bangun WC. Nyu nak nyakiti ni tadi. Tiap hari Malik bin Dinar tuh membersihkan rembesan WC itu. Tujuan Yahudi ini supaya Malik bin Dinar ini marah, komplain. Tak ada marah-marah. Sehari, seminggu, sebulan, berpuluh-puluh tahun.
Akhirnya Yahudi sendiri kesal. Kata Yahudi, ngapo kau tidak marah? Air rembesan WC aku tu masuk kamar. Lah nak ngapo marah? Katanya. Marah tu iblis, setan. Biarlah, aku kan juga masih sehat, aku bersihkan. Kesian aku nengok kau 3 kali bersih. Lah tidak apa-apa, tidak ada juga gawe, kata Malik bin Dinar. Jadi ngapa model ini? Lah inilah kita dan sebagainya. Ya tapi kan tidak seagama. Nak seagama tidak seagama, tidak masalah. Tugas kau missing, tugas aku bersihkannya. Cacam, kata Yahudi, alangkah hebat kau. Akhirnya masuk Islam itu. Nah ini kadang-kadang kalau kita la ilaha illallah, kata kita nak mati ngana. Itu. Nah cuman tidak banyak yang model-model ini. Kita kadang-kadang sekali ditegur tidak mempan, 2 kali ditegur tidak mempan, 3 kali ditegur. Tano apa kendak? Itu gitu kan. Nah maka akhlak kepada sesama ini yang pertama husnuzon, baik sangka. Kadang-kadang tuh kita lah kesal, kesalnya jadi berlipat. Ngapo? Pas kita perlu, kita datang. Kita pernah nolong dia, pas kita minta cak nolong. Cacam kata kita. Alangkah pelit umat, kacang lupa dengan kulitnya. Macam-macam gitu kan bentuknya tuh. Nah begitu kita kesal cak itu, lah marah, nak dimarahkan langsung dah lah, tinggal dalam hati baik. Setahun setelah itu baru kita tahu ngapo bininya misalnya atau anaknya meninggal itu. Kita tanya, sakit apa anak? Inilah gawe aku ngurus anak ini, kanker darah. Itulah waktu tahun dulu kau nak minjam duit aku tidak bisa ngasih itu. Bukan tidak nak ngasih, urusan yang ini lah. Nanggung aku berobat. Duit habis, anak meninggal. No, baru kita tahu. Kita tidak tahu. Lah ngapa tidak cerita kau sakit? Nak ngapa perlu ku cerita? Sakit ini kan tidak ada obatnya baik. Aku tahan-tahankan baik, berdoa dengan Allah. Najak juga pacak lagi, akhirnya sampai juga ke ajalan. Nah ini kan kita kalau orang tidak pacak minjam. Nah cuman zaman sekarang ini susahnya kita tuh, sekali minjam orang tidak nak balik, 2 kali minjam dan nak balik, 3 kali minjam. Lain-lain orang keempat nak minjam, trauma kita. Bab yang 3 ni tidak pernah membalikkan. Belum tentu yang keempat tu sama. Nah ini gara-gara kita juga. Cuman tetap kita harus husnuzon, baik sangka. Itu tasamuh itu artinya tenggang rasa. Kadang-kadang kita di kota ini orang awalnya bisa jadi buah-buahan, bisa jadi tanaman yang tidak ada buahnya. Sangat muncul. Memang batangnya itu di sebelah kita, tapi mepet dengan tembok. Misalnya mangga, daunnya tiap pagi tetangganya pun. Kata tetangga, alhamdulillah olahraga awak ni. Ngapo? Daun mangga kau tu nak potong baik weh. Sebelah situ tu tidak lemak, itu mangga kau. Dahannya sebelah kami. Macam mana kalau kita berunding, kata yang punya mangga, kalau yang sebelah kamu berbuah, ambillah kamu pagar ni ke situ buahnya. Kalau berbuah sebelah aku, kelak yang mana aku bagikan. Jadi kalau model itu, jadi jangan kau buang sampahnya baik, buahnya kau tidak dapat. Saat berbuah, lebatlah yang sebelah tetangga. Yang kita tinggal 3 buah, kontet-kontet lagi. Nah, itu kata yang tetangga, sesuai kesepakatan.
sebelah aku kah, aku nuana. Panen berbagi pulau. Jangan pulau mentang-mentang lah dikasih. Kita tidak lagi berbagi. Nah, perkara ini jangan dianggap sepele. Kawan tiap hari membuang daunnya tuh. Nah, makanya hati-hati gitu. Yang ketiga akhlak kepada kawan itu tawadu. Tawadu itu artinya tidak sombong. Apa yang tidak kita sombongkan sementara dunia ini beligat. Yang pertama itu dulu, zaman itu belum ada orang punya kolam pakai semen, dia kolamnya pakai semen. Wah, kayunya cuma orang nak nengok kolamnya itu tidak boleh. Nah, yang zaman saya masih ketemu tuh, dia mobil 2 kali beli mobil cash terus. Tapi kalau ada orang meninggal, nyoy tidak ngerti, taunya nyari duit. Ada orang sakit nak berobat, bayar sesuai dengan ketentuan. Orang sekarat maut, sesuai dengan ketentuan. Ndak, dia bawa ke rumah sakit. Maidan tidak bayar, tidak ada cerita yang gratis. Sampai sekarang itu bekas bannya tidak ada lagi. Itu anak-anak juga kasihan kita nengoknya. Ngapo sombong itu. Sementara orang-orang yang tawadu, tumbuh, rezekinya pada itu. Kan pernah kita ceritakan tentang ada keluarga yang minta Nabi Musa tuh, minta kayu sebentar jadilah, karena tidak pernah kayu. Dijatahi setahun oleh Allah, terlalu. Itu ngapo? Karena dia tidak sombong dengan kekayaannya, tidak sombong dengan keberadaannya, tidak sombong dengan kehidupannya. Itu tidak ada yang bagus dari sifat sombong tuh. Sombong dengan kecantikan, cantik itu akan pudar. Sombong dengan jabatan, jabatan itu kan akan besar. Sombong dengan harta, batas kita masih hidup. Kalau anak tidak bisa mengelola, selesai itu. Anak kita tidak pintar galau. Ada satu ketika punya anak kembar. Kata baknya, "Dak, kan lama lagi bak nih. Kamu 2 beradik ini, bak titipkan harta sama. Kau ruko semua, isi ruko tu sama. Dagangan galau. Pesan bak dengan kau, anak tua. Jangan sampai kau pergi ke ruko tu kena panas matahari nak. Bak sayang dengan kamu. Yang bungsu juga model itu yo. Kalau pergi balik dari ruko jamaah sampai kena panas matahari. Yang kedua, kau yang tua bimbing adik kau. Kalau ada orang hutang jangan ditagih ya. Kau bungsu cak itu juga. Ninggal baknya tu sesuai kesepakatan. Yang tua ni mengkaji pikiran bapaknya, jangan sampai kena sinar matahari. Paksa dibuat atap dari rumah sampai ke ruko tu. Yang bungsu ni kajiannya lain. Habis subuh berangkat, matahari belum muncul. Habis isya balik, matahari lah tenggelam. Itu aman yang dia. Lai dak terkeluar modal situ. Yang tua ni tadi ada orang berhutang, pacak berhutang bisa. Pas lagi tidak pernah pesan gae, utang jangan ditagih. Yang bungsu lain, pacak berhutang. Ngapo wak? Duit aku ni kurang 2.000. Dak usah utang wak, ini saya kasih. Yang 2.000 sedekah. Yang berikutnya lagi, orang takut lari ke warung yang lain karena orang ni baik. Yang ini tadi modal bikin atap tu bayar berapa? Habis utang tidak berani bertagih. Pesan gae. Nah yang ini ada modalnya, berangkat habis subuh, balik habis isya. Ada utang tidak perlu ditagih karena dia memang tidak pernah ngasih utang. Ada kekurangan, dia tidak pernah jadikan itu utang piutang. Nah ini ketika kita sombong tidak ada gunanya. Yang keempat, akhlak kepada sesama itu ta'awun, tolong menolong.
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam hal kejahatan. Nah itu. Yang kelima, harapan kita 20 ini berbuat baik kepada semua makhluk. Makhluk ini bukan manusia baik, dengan hewan itu, dengan tanam-tanaman. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baik itu untuk kamu tuh. Yang tidak ada perlu nak ngapo sambil lewat matakan bunga itu. Nengok ada pecahan kacau, kita buang. Tengok anak ciap kata anak ayam, mana induknya? Rupanya lah di ujung situ. Anak ni masuk parit itu. Angkat. Anak ayam ini Allah angkat juga derajat kita. Antarkan ke induknya. Siapa tahu dengan mengantar induk ayam ke anak-anak ayam ke induknya ni, nanti Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita di surga. Buang duri, pecahan kacau ni. Siapa tahu dengan buang duri itu Allah buang dosa-dosa kita. Itu berbuat baik kepada semua makhluk namanya. Apa aja yang bisa kita berbuat baik itu. Bukan sekedar apa namanya bisa ini, bisa bangun masjid, bisa itu, tidak. Segala yang berkaitan dengan hajat orang banyak itu. Ada misalnya ternak dan sebagainya, atau yang masuk ke parit-parit macam mana. Namaku kalau kita tengok di luar negeri itu penyayang-penyayang binatang tu sampai harus mengorbankan dirinya, berisiko tinggi, dia tetap membantu kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Yang keenam, yang terakhir sebelum kita tanya jawab, pandai menjaga waktu. Itu jaga 5 perkara sebelum datangnya 5. Itu hadis yang populer dulu tuh. Igtanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika, wasihatika qabla wa faragaka qabla sughlika, wa hayatika qabla mautika. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5. Jaga muda sebelum tua. Masa muda ni lah, kalau hendak berusaha, beribadah, kalau dari muda insyaAllah terlatih sampai tua. Jaga sehat sebelum sakit. Apa baik kalau sehat tu? Jangankan ibadah, makan belemak, gulai cabai rawit patah cecul dengan garam. Tapi nasinya harus nasi panas, dan makannya jangan di restoran. Maluan pula cabai patah dulu. Tadi di pondok sawah. Wah, berembus sawah tidak ada Pak Ustaz. Ya pergi ke Dendam, numpang di sawah orang. Nah itu. Kalaulah sakit tu segala tidak enak, termasuk perasaan. Kita sakit baru anak nawar, nak gulai ayam ya, nak sate ya, ngape arai bak sehat dan ngah dinawarkan. Orang sakit mana tawar ke galai. Mana? Sama cerita orang dusun. Orang dusun tu makan ayam dulu tu. Kalau tidak ayam sakit, gaeknya sakit. Kedua-duanya kalau nunggu gaek sakit baru nanya, nak makan ayam. Itu. Kalau tidak tu ayam sakit baru dipotong. Tidak itu segonian makan ayam. Jadi jaga sehat sebelum datangnya sakit. Kalaulah sakit payah galau. Itu. Yang berikutnya, kaya sebelum miskin. Itu. Lah miskin baru tak baca bersedekah, awak ni lah pisah lah dulu. Tidak galak. Ya mana ukurannya kaya Pak Ustaz? Tidak ada orang yang rajin bersedekah itulah orang kaya. Banyak orang yang banyak hartanya belum tentu dia kaya. Makanya jangan kita pandang orang bersepeda itu orang-orang yang miskin. Bisa jadi itu lebih kaya daripada orang kaya yang sebenarnya. Kenapa? Utang tidak ada, masalah tidak ada, tidak sibuk antri ngisi bensin. Kalau maling nak maling, mungkin yang maling juga kesian. Wah, kata maling, tidak ada nian harta, guys, ini sepeda buruk ni lah. Cuba cari lemari, tidak ada, kosong dan sebagainya. Kata maling tu, sedekahkan baik hasil kita tu ke dia. Boleh maling kawan, sedekahkan ke dia. Nah, tapi kita nengok truk besar ada, mobil Fortuner ada.
Rupanya kawan pinjam bank. Apa nih gue tanya. Yang ke berikutnya, waktu luang sebelum waktu sempit. Kita ni pas lagi sibuk, pecah nak segalanya dikerjakan itu. Tapi waktu luang kerja ditumpuk-tumpuk, pagi beh, kelak beh, tahu-tahu ada hal-hal yang tidak pacak ditinggalkan. Dan yang kelima, waktu hidup sebelum mati. Amalah mati, apa tidak dikerjakan lagi namanya baik, kita lah mati. Itu tandanya lah jam 6. Isrok kita jam 6:01. Kita lewatkan dikit untuk tanya jawab. Ibu-ibu, demikian Bapak pengajian kita. Jangan lupa kita tutup pengajian kita dengan sholat isrok 2 rakaat sunnah. Nah, apa yang saya sampaikan ini tadi, kalau saya ulang lagi, ini kaji-kaji ramu, kaji sepele, tinggal butuh komitmen. Pertama, kita berupaya untuk taat, itu sebatas mana yang pacak kita laksanakan. Kalau tahun-tahun kemarin belum pernah puasa sunat, mulai pada Senin, Kamis itu. Kalau belum pernah tahajud, kita mulai tahajud tidak mestilah nunggu jam 2 nian. Begitu kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, tip ngaji, baru jam 3:04. Sementara subuh tu jam 4:20. Masih ada 30 menit lagi untuk kita cepatlah kita berwudu atau mandi dulu. Ada waktu lagi 15 menit. Dapat 2 rakaat tahajud. Witir apa Ustaz? Terima kasih, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, billahi taufiq wal hidayah. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian kita semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala khilafat. Semoga kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.